Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fenty Ariesa, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Kota Padang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif antar keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta penerapan restitusi masalah. Penerapan budaya positif dapat diterapkan dengan disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Penerapan budaya positif dapat juga diwujudkan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasilnya pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas, pernyataan universal
yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang pada akhirnya tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan disiplin positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri serta diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol seorang guru biasanya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya saat menerapkan budaya positif, salah satunya adalah ketika menindak siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menegakkan kasus kedisiplinan. Dengan begitu, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang telah dibangun bersama murid. Selanjutnya, dengan diterapkannya budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi, mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Selama ini, guru cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Perasaan saya sedikit lebih tenang dan saya pun menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selain itu, ada rasa bangga kepada murid saya ketika dia mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memperbaiki tingkah laku atas perilakunya. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menerapkan segitiga restitusi. Namun, tahapannya belum sempurna. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Selain itu, juga terkait dengan sarana dan prasarana sekolah juga perlu diperhatikan agar pembelajaran di sekolah dapat berlangsung secara nyaman, aman, dan menyenangkan. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.